Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia dan teman-teman R4E yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Panda Aulia Siregar. Kemudian ada Aditya Khairul Anhar. Dan yang ketiga ada Alsa Zainah. Baik, saya akan menjelaskan sejarah singkat pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelum tahun 1900 di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu. Pada saat itu, belum ada sistem ejaan yang sama. Kemudian, pada tahun 1900, CH van Ophuijsen mendapat perintah untuk menyusun ejaan Melayu dengan menggunakan aksara Latin. Nah, dalam usahanya itu, ia sekedar mempersatukan bermacam-macam sistem ejaan yang sudah ada dengan bertolak dari sistem ejaan bahasa Belanda sebagai landasan pokoknya. Dengan bantuan Wangku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thayyib, Sultan Ibrahim akhirnya ditetapkanlah ejaan itu dalam bukunya Kitab Logat Maluku yang terkenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen atau ada juga yang menyebutnya ejaan Balai Pustaka. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, dan sajang. Dan yang kedua, penggunaan huruf O dan E yang untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Selama Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 telah muncullah usulan agar ejaan itu lebih diinternasionalisasikan. Dan memang dalam perkembangan selanjutnya, terutama sesudah Indonesia merdeka, dirasakan bahwa ada beberapa hal yang kurang praktis dan yang kurang disempurnakan. Pada tanggal 19 Maret 1947, dikeluarkanlah penetapan baru oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Suwandi, tentang perubahan ejaan bahasa Indonesia. Sebab itu, ejaan pengganti ejaan Suwandi atau ejaan Republik sebagai dampak dari keputusan tersebut yang berbunyi W dan tidak semuanya diganti dengan U. Baru pada tahun 1949, berdasarkan pada surat edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanda W mulai 1 Januari 1949 diganti dengan U. Pada Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan, masalah ejaan dipersoalkan lagi. Profesor Dr. Prijono mengajukan prasaran dasar, yaitu dasar ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Isi dasar-dasar tersebut adalah perlunya penyempurnaan kembali ejaan Republik yang sedang dipakai saat ini. Namun, hasil penyempurnaan ejaan Republik ini gagal diresmikan. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang lebih dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD edisi 1975. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. B. Penulisan huruf. Ada beberapa jenis penulisan huruf. Yang pertama yaitu huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf yang biasa. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf kapital. A.
Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Seperti misalnya, kita harus bekerja keras. Pada huruf K, huruf pertama menggunakan huruf kapital karena di situ awalan dari kata. Yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Petikan langsung. Semisal adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf yang digunakan adalah huruf kapital. Huruf K awalan huruf kapital. Selanjutnya yaitu yang C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin. Huruf S dan huruf H-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian, Mahaputra Yamin. Huruf M dan huruf Y-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Huruf W, P, A, dan M-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian, Perdana Menteri Nehru. Huruf P, M, dan N menggunakan huruf kapital. Kemudian yang E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah. Huruf A dan huruf H-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian, Dewi Sartika. Huruf D dan huruf S-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian, Halim Perdana Kusuma. Huruf H dan huruf P-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Kemudian yang G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, Tarik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid. Selanjutnya yang H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama dari geografi. Semisalnya, Jakarta, Asia Tenggara. Huruf J, A, dan T menggunakan huruf kapital. Kemudian yang I. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Semisalnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang J. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Misalnya, SH Sarjana Hukum. Kemudian yang K. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kemudian huruf miring. Huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italic. Huruf italic ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, berbagai huruf tersebut juga dipakai untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. 2. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Huruf tebal.
Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Istilah huruf tebal digunakan untuk huruf yang dicetak tebal. Yang A. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kemudian yang B. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegakkan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata. Untuk keperluan itu digunakan huruf miring. Kemudian yang C. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema, serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Kemudian penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Seperti contohnya, novel itu sangat menarik. Atau kantor pajak penuh sesak. Kemudian yang kedua, kata imbuhan. Kata imbuhan, awalan sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Seperti contohnya, berlari, berlatih, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan, imbuhan, dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu gabungan kata. A. Unsur-unsur golongan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Seperti pada contohnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, model linear, persegi panjang, dan rumah sakit jiwa. Kemudian yang B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan penambahan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Seperti misalnya, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Empat. Suku kata. A. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Huruf diftong A, I, A, U, dan O, I tidak dipenggal. C. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. D. Jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. E. Jika di tengah kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepala dan daripada. Dan yang keenam, partikel. Yang A. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Dan yang B. Partikel pada pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Yang C. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dan yang ketujuh yaitu singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang berdiri atas satu huruf satu lebih, sedangkan akronim adalah kependekatan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam penggunaannya, akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau nama organisasi. Akronim bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks kita yang akan digunakan. Adapun yang A, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu.
Kemudian yang B, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Kemudian yang C, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Dan yang selanjutnya yaitu yang ke-8 ada angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang pertama yaitu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan secara pasti dalam perincian atau paparannya. Dan yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf jika lebih dari dua kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Dan yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan untuk huruf besar dapat dieja sebagai untuk mempermudah dibaca. Dan yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan A, ukuran panjang, berat, luas, dan isi, B, satuan waktu, dan C, nilai uang, dan yang D, jumlah. Dan yang ke-9 yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Seperti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Dan yang ke-10 kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Catatan, huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Dan selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama yaitu ada tanda titik. Yang A, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Dan yang B, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Dan yang C, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Dan yang D, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Dan yang kedua ada tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Dan yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru, seperti o, ya, wah, aduh, dan kasihan. Atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Dan yang keempat yaitu tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Dan selanjutnya yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Yang kedua, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Dan yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Kemudian yang keempat yaitu ada tanda titik dua. Yang A, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Yang B, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama
sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dan yang C, tanda titik 2 dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman. Yang B, bab atau ayat dalam kitab suci. Yang C, judul dan anak judul suatu karangan. Serta yang D, nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. 5. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang dan bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilang bagian frasa atau kelompok kata. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 8. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus dan tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. 9. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 10. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain dan untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. 11. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 12. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah yang asli. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun yaitu takwin atau tahun ajaran. 13. Tanda penyikat. Tanda penyikat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, diahkah sudah kusurati? Kan sama dengan bukan. Malam lah tiba, lah sama dengan telah. Dan 1 Januari 08.
sama dengan 1988. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, dari bahasa daerah dan bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Resyuf, Shutle, Cook, dan Aihom per Aihom. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Tetapi cara pengucapan dalam penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu, diusahakan ejaannya disesuaikan dengan pedoman umum pembentukan istilah edisi ketiga agar bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Ringkasan dari pedoman ejaan bahasa Indonesia merupakan gambaran bunyi bahasa, kata kalimat, dan sebagainya, dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk bahasanya, seperti penulisan huruf, yaitu seperti huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang B. Penulisan kata. Yang pertama yaitu kata dasar adalah kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Seperti contohnya, novel itu sangat menarik. Dan yang kedua, kata turunan yaitu imbuhan. Seperti awalan, sisipan, akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Seperti contohnya berlari, berlatih. Dan yang ketiga, gabungan kata. Dan yang keempat, suku kata. Yang kelima, kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Kemudian yang keenam, partikel yaitu lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Yang ketujuh, singkatan dan akronim ialah bentuk singkatan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Kemudian yang 8 yaitu angka dan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Kemudian yang ke-11, kemudian yang ke-9, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Dan yang ke-10, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Catatan, huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Tiga, pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. 2. Tanda koma. 3. Tanda titik koma. 4. Tanda titik 2. 5. Tanda hubung. 6. Tanda pisah. 7. Tanda tanya. 8. Tanda elipsis. 9. Tanda petik. 10. Tanda petik tunggal. 11. Tanda kurung. 12. Tanda kurung siku. 13. Tanda penyikat atau apostrof. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yaitu Bapak Nur Irwansyah, dan mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman R4E yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin hanya itu saja, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.